Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan kemudahan dan pertolongan Allah kita bisa berkumpul, dan berkumpulnya kita insyaallah adalah berkumpul yang sangat kita rindukan di hari-hari di mana kemudahan kita untuk berkumpul semacam ini mulai berkurang karena uzur, karena berbagai macam hal. Apalagi berkumpulnya ini kalau menjadikan sebab timbangan kebaikan kita meningkat di sisi Allah, maka kita rindu untuk berkumpul kembali agar kebaikan kita lebih banyak. Tapi di saat-saat itu sudah tidak bisa berkumpul kembali, sehingga berkumpul kita di hari-hari ini sebenarnya sangat nikmat, dan termasuk kenikmatan-kenikmatan yang paling nikmatnya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada kenikmatan keluarga, ada kenikmatan harta, ada kenikmatan bersama istri, anak. Insya Allah ini adalah kenikmatan yang paling nikmat, sehingga kita mohon kepada Allah agar Allah SWT menjadikan kecintaan kepada kita, yaitu kecintaan-kecintaan kepada hal yang menambah kebaikan berlipat. Di antaranya adalah kecintaan duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu. Ini adalah kebaikan yang sangat berlipat, ya, bukan hanya ilmu yang kita dapat, bukan hanya kita bertemu dengan sesama kita, bukan hanya kebaikan menghidupkan agama Allah, menghidupkan masjid dari masjid Allah, bukan hanya menghidupkan hati, bahkan kebaikan-kebaikan yang tak terhitung. Sampai ikan-ikan di lautan juga mengucapkan doa, burung-burung yang ada di udara, dan malaikat-malaikat juga ridha dengan majelis-majelis yang mengingatkan hamba-hamba Allah kepada pentauhidan Allah SWT. Jadi ini kenikmatan yang kita mohon kepada Allah dikekalkan dalam perjalanan hidup kita. Hadirin azza wa azakumullah, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Kita sampai kepada bab yang ke-48. Kita beri judul pembahasan ini yaitu mendulang faidah dari kisah 3 orang Bani Israel yang tertimpa musibah. Nah, ini kita akan berusaha mendapatkan faidah dari kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel yang tertimpa musibah. Jadi cukup kejadian ini pada mereka, jangan sampai terjadi pada kita. Dan apa yang terjadi pada mereka ini sesungguhnya gambaran yang terjadi pada
hampir seluruh manusia. Jadi manusia hampir semuanya mengalami ini. Ya, ada yang berhasil, ya, ada yang berhasil di dalam menyikapi ini, tetapi kebanyakannya adalah gagal. Ya, kebanyakannya adalah gagal. Kita baca di sini ada ayat dalam surat Fussilat ayat 50. Kita baca aja dari tafsir Ibnu Katsirnya saja, ya, biar lebih mudah. Dalam surat Fussilat ayat ya 50, tapi ternyata di sini dibawakan ayat 49 juga karena satu pembahasan. Allah SWT berfirman, la yas'amul insan min du'ail khair wa immassahu syarru faya'usun qanut. Ya, di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir biar lebih mudah, ya. La yas'amul insan itu ditafsirkan la yamilul insan. Manusia itu tidak bosan. La yamil bahasa kitanya itu tidak, bahasa Jawanya itu tidak minger, tidak meninggalkan, tetap fokus. Jadi manusia tetap fokus, tidak meninggalkan. Min du'ai rabbihi bil khair, di dalam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini apa ini? Ternyata kebaikan di sini adalah al-mal wa sihhatul jism, harta dan badan yang sehat. Ini doa keumuman manusia. Ya, doa keumuman manusia. Mintanya ini, harta, benda dan lain sebagainya yang banyak berlimpah, kemudian sehat. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan setelah mereka berdoa dan tidak bosan, tidak jemu, tidak gagal fokus, ternyata apa kata Allah? Wa immassahu syarru, akan tetapi tatkala mereka tertimpa kejelekan. Di sini ditafsirkan wal bala awil faqr, tertimpa musibah-musibah, petaka-petaka atau kemiskinan. Jadi sudah doa nggak bosan, tidak jemu terus, ternyata tertimpa kemiskinan, ternyata tertimpa musibah. Apa yang terjadi? Di sini Allah kisahkan faya'usun qanut, ternyata setelah tertimpa musibah itu mereka putus asa dan bahasa Jawanya itu ngelokro. Ngelokro artinya apa dalam bahasa Indonesia? Putus asa. Di sini ada dua, faya'us sangat putus asa, wa qanut ngelokro. Ngelokro apa bahasa Indonesia? Kehilangan semangat, kehilangan harapan, kehilangan ya semuanya. Sangat putus asa. Bahkan mungkin bisa jadi ya meratapi. Ya. Sangat putus asa. Ini keadaan manusia. Ai yaqa fi dhihnihi annahu la ya'tiyaha lahu ba'da hadzal khair. Muncul di benaknya itu tidak mungkin akan datang kebaikan kepadanya setelah kebaikannya ini hilang. Itu penjelasannya begitu dari Ibnu Katsir. Berarti putus asa betul ya, tidak akan terbayang akan kembali lagi, misalnya tokonya yang hancur, rumahnya yang hancur, ternaknya yang mati, sawahnya yang menjadi danau misalnya, bisnya yang menjadi besi terbakar, atau tangannya yang sudah terputus, kakinya yang sudah terputus, hilang segala harapan. Hilang segala apa? Harapan di sini. Tidak mungkin terjadi lagi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang keadaan manusia, dan umumnya manusia seperti ini. Ini pentingnya apa? Tauhid. Pentingnya ilmu untuk membedakan dari keumuman. Umumnya manusia begini, kalau sudah jatuh putus asa.
Kemudian di dalam ayat yang ke-50 dalam surat Fussilat, Allah SWT mengatakan, wala in azaqnahu rahmatan minna. Setelah terpuruk, setelah jatuh, tidak ada bayangan akan datang kebahagiaan, pertolongan, nikmat, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan kepadanya, wala in azaqnahu rahmatan minna, dan tatkala kami berikan kepada mereka kesempatan untuk merasakan rahmat dari kami, min ba'di dharra'a massathu, setelah mereka tertimpa musibah yang menimpa mereka, apa yang terjadi? Allah SWT sebutkan, la yaqulanna hadzali, sungguh-sungguh pasti dia akan mengatakan ini milikku. Nanti akan ada penjelasan dari Ibnu Katsir. Ya. Jadi ya, di sini saya bacakan aja dari beliau, ai idza asabahu khairan wa rizqin ba'da ma kana fi shiddatin la yaqulanna hadzali inni kuntu astahiquhu inda rabbi. Jadi mereka mengatakan, ya, setelah mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan yang tadinya dalam keadaan musibah, sungguh mereka mengatakan ini adalah milikku. Ini kuntu astahiqu inda rabbi, dan aku adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat ini. Jadi lupa diri, ya, lupa apa? Diri. Jadi banyak orang yang jatuh, terpuruk, semuanya hancur, semuanya bangkrut, kemudian dia berusaha bangkit, kemudian menjadi kaya, tatkala kaya sampai lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi tatkala tertimpa musibah putus asa, tatkala mendapatkan nikmat lupa diri. Ya, lupa diri. Ini hampir semua manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan dia juga ya tidak menyangka bahasanya kiamat akan terjadi. Nah, jadi kalau sudah nikmat, tidak akan terbayangkan akan terjadi apa? Kiamat. Kiamat kubro atau bahkan kiamat sugro. Jadi manusia gampang sekali lupa diri. Ya. Ya, mirip-mirip lah ABG yang baru mengenal lawan jenisnya, ya, tatkala jatuh cinta kemudian ada kesempatan bareng, katanya dunia milik berdua, lupa semuanya. Ya Allah, ini hati-hati loh, dunia bukan milik berdua, milik Allah, termasuk dirinya berdua itu juga milik apa? Allah, karena dia tidak pernah menciptakan bumi, langit dan sebagainya, ya kan? Pernah menciptakan apa tidak? Tidak. Nah, itulah mengerikan sebenarnya, perasaan manusia itu lemah tanpa terkontrol oleh tauhid, ya, gampang naik turunnya. Jadi mereka mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Kemudian mengatakan lagi, wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dan jikalau memang terjadi dan aku mati, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkanku ke dalam surga. Jadi terbuai dengan dunia sehingga membawa dia terbuai dengan akhirat. Ya, jadi ya saya kan hidupnya ya merasa bahagia dan sebagainya, ya kan. Kalau mati di mananya? Di surga gitu. Padahal untuk bersurga itu kan harus ya melakukan amalan-amalan apa? Surga. Nggak mungkin meninggalkan amalan surga terbuai dengan dunia, kemudian dia membayangkan nanti matinya masuk surga. Tapi ini terjadi. Jadi banyak sekali orang-orang yang terbuai dengan hal-hal yang demikian ini. Maka sebenarnya ini kata-kata terbuai loh. Istilahnya gimana? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Wah, ini nggak ada ya dalam kamus perjuangan hamba-hamba Allah yang masuk surga, itu nggak ada. Semuanya berjuang. Dan tatkala mereka diberi kekayaan itu dibawa di telapak kaki.
Dan tatkala tidak diberi kekayaan, mereka pun tidak merasa miskin. Jadi nggak ngaruh, kaya miskin bagi mereka nggak ngaruh. Bukan itu gitu. Ya nanti akan ada penjelasan bahwasanya orang-orang yang bertauhid itu tidak jatuh tatkala tertimpa musibah dan tidak lupa diri tatkala mendapatkan nikmat. Tapi kalau orang yang tidak ada tauhidnya, mudah jatuh tatkala diuji, putus asa, bahkan mungkin bisa jadi sampai mencela Allah. Dan lupa diri tatkala diberi kenikmatan. Nah, bersamaan dengan hayalannya kalau mati masuk surga. Inna li rabbi inna li inda husna. Ila rabbi inna li inda husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanunabbi annal ladzina kafaru, dan sungguh-sungguh kami akan menghabarkan tentang apa yang diterima oleh orang kafir. Wa bima amilu, dan dengan apa yang mereka kerjakan. Walanudhiqannahum min adzabin ghalib, dan kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi memang dunia ini tanpa kontrol syariat berbahaya, ya, karena manusia gampang sekali lupa diri, gampang sekali, ya, gampang sekali manusia itu. Nah, ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada, dan apabila kami berikan kepada mereka kenikmatan ternyata mereka berpaling. Wa na'a bijanibihi, dan meninggalkan Allah SWT. Wa idza masau syarru fadhu du'ain 'arid. Ini ternyata ayat 49, 50 dan 51. Jadi tatkala mereka diberi nikmat oleh Allah SWT, mereka berpaling dari Allah. Ya, makanya tidak semua orang yang diberi kenikmatan itu bermanfaat bagi mereka. Ya, tidak semua. Jadi hati-hati. Memang dunia ini menggiurkan. Dan sebenarnya kalau kita teliti, itu semuanya kemudahan dari Allah. Ya, coba antum perhatikan Eropa kaya kan? Kaya apa bukan kaya Eropa? Amerika, Jepang dan sebagainya kaya gitu. Tatkala lihat negeri muslim, mayoritasnya apa? Miskin. Itu negara loh, sekup negara. Itu semuanya kemudahan dari Allah. Semuanya kemudahan dari Allah. Memang Allah berkehendak. Dan itu bisa menjadi manfaat, bisa menjadi apa? Mudarat. Nah, makanya jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang demikian itu, dan jangan mudah antipati atau jatuh kepada perkara yang tidak simpati, melihat hal-hal yang kesannya kok nggak kaya gitu, nggak wah, kayaknya nggak mantap gitu. Jangan. Ya seperti pengajian-pengajian gini kan kesannya nggak mantap ya kan. Beda dengan konser loh. Konser mantap lampunya dan sebagainya penuh, padahal cuman membuat orang setelah itu melayang, nanti bahkan jadi ada zina, ada mabok, ada ini ya kan, tapi rela mengeluarkan duit, rela kehujanan gitu, panitianya juga rela lampu berkelip-kelip ya kan, kemudian apa? Bangga, padahal membawa kerusakan hati. Ya, nggak tahu sumber dananya dari mana, yang itu juga dari mana. Wah, kadang orang yang nggak tahu, waduh ini begitu tidak talim, ya jangan, hati-hati nih. Ini berbahaya. Ada sisi-sisi yang itu terkandung padanya hakikat. Jadi itu sebenarnya kemudahan dari Allah. Jadi kadang orang kafir diberi kekayaan ya dengan kehendak Allah. Kadang orang beriman diberi kekayaan dengan kehendak dari Allah. Allah SWT mengatakan wa idza an'amna 'alal insan, dan tatkala kami berikan kenikmatan kepada manusia, a'rada, mereka berpaling, wa na'a bijanibihi, dan mereka meninggalkan atau menjauh dari sisi Allah. Wa idza massahu syarru, dan apabila tertimpa doa, fadhu du'ain 'arid. Setelah tertimpa musibah, mereka bahasa Jawane kuwi dongane ndremimil. Ya, ndremimil terus ya.
Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bermimilnya ini minim makna. Jadi ya pas ya dengan omongan orang. Ya, kewis tek dongani karo donga sing angel-angel. Tapi maknanya minim, maknanya nggak ada. Maknanya nggak ada. Karena di dalam doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu kandungan maknanya sangat dalam gitu. Ya, jadi bermimil tapi sedikit makna. Ini kalau tertimpa musibah bermimil terus. Tatkala diberi nikmat berpaling. Makanya hati-hati sekali ya dunia ini ya. Ya semoga Allah memberikan kepada kita rezeki, tetapi mendekatkan kita kepada Allah. Dan tatkala Allah SWT ya memberikan ujian kepada kita, ya karena nggak mungkin manusia kayak gitu terus kan, nggak mungkin, ya kan? Tetap akan mengalami apa? Turun. Setelah turun sampai masuk ke dalam tanah, ya kan? Masuk ke dalam tanah atau nggak mau masuk ke dalam tanah ini? Pasti masuk ke dalam tanah. Dan ada yang memberikan faidah, semuanya kita sebenarnya sudah daftar eksekusi mati, ya nggak? Adakah di antara kita yang belum kena daftar eksekusi mati? Ya kan? Tapi kok kayak gagal-gagal ya, hati-hati loh. Generasi muda katanya gagal-gagal, Masya Allah. Alhamdulillah saya ingat saya dari sekolah sampai tamat sekolah, kayaknya bajunya belum pernah dioret-oret. Kalau pas lulusan kayak gitu, ya kan? Nah ini kan gambaran lupa diri, ya kan? Kadang manusia, ya begitulah keadaan manusia. Kita kembali kepada apa yang menjadi judul kita, yaitu mendulang faedah dari kisah 3 orang Bani Israel yang tertimpa musibah. Karena kisah itu bertalian dengan ayat ini. Dan di dalam ayat ini terkandung tauhid. Ya. Intinya nanti dalam pembahasan ini kisah-kisah orang yang gagal tauhidnya. Jadi gagal tauhid itu bukan hanya dalam bidang syirik, ada jimatnya, pesugihan, ini orang-orang ini bisa jadi dohirnya ya baik, soleh gitu kan. Wah ini ngeri nih kayak gini nih. Dan taklim yang demikian bukan nakut-nakutin, cuman kita supaya dapat yang kita tuju di dalam kehidupan dunia ini untuk melemparkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Intinya kayak gitu ya, di balik itu semuanya. Ya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada ulama di tafsir namanya Mujahid mengatakan hada bi'amali. Ini dengan amalanku. Jadi ucapan la yakulunna hadzali, ini sungguhnya adalah punyaku, kata Mujahid, seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ya, muridnya Abdullah bin Abbas. Hadza bi'amal, ini kan jeripaya saya, usaha saya, kan saya sudah banting keringat, banting tulang, peras keringat. Jadi tulangnya betul-betul dibanting, keringatnya bisa diperas. Ini kerja keras ya. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Nggak kenal siang dan malam. Ya, pokoknya jibaku. Ini dia amali. Ya wajar lah. Saya rekoso. Wajar lah kamu. Nah ini hati-hati nih, ya hati-hati. Atau mungkin di masa kita ini, modalnya aja gede. Nah, saya belajar ini, belajar itu, saya ini gede ya. Kamu modalnya kecil ya, modalnya kecil wajar, pancingnya kecil, dapatnya ya ikan teri, saya besar. Ini hati-hati loh, karena semuanya kita sebenarnya makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang besar menurut kita masih kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar-besarnya bumi ini masih kecil kok dibandingkan matahari. Matahari yang dianggap besar itu masih kecil dengan benda-benda Allah yang lainnya yang Allah ciptakan. Jadi ternyata manusia gampang sekali apa? GR, ya kan? GR atasipun apa nggih? Gede rai, pinter. Gede rumangsa. GR itu gede rumangsa ya. Gemah ripah ya, GR itu gede rumah. Kita lanjutkan. Wa ana mahkukum bihi, dan aku berhak untuk mendapatkan itu. Sombong ini ya.
nggak terasa kata-kata itu adalah sombong. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan yuridu min indi. Yang dimaksud dari ayat Allah tadi adalah hadzali, ini adalah milikku, maksudnya indi, dari sisiku, jerih payahku. Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan ini dari moyangku. Wah, aku kiye kang baik, kiye kang bapake, kiye kang nyen, aku kan kasih keturunan nomor telung. Kasih gunung kae ngene mbakku, gunung kae ngene niku kae, kabeh. Lupa gitu. Padahal nininya itu tatkala lahir dengan membawa harta apa tidak? Tidak. Butuh hati-hati ternyata ya. Sugih pitung turunan. Nah, ini sebenarnya rezeki dari Allah yang Allah berikan, ya. Terus begitu. Atau bisa jadi petaka pitung turunan loh. Karena rezeki ini kan akan ditanya. Makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh nggak mau ninggalin apa? Harta. Seperti kisahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Meninggal dunia nggak punya apa-apa. Anaknya 12. Akhirnya Perdana Menterinya mikir, lagi anaknya presiden mati kok orang nggak apa-apa. Akhirnya dia mikir, akhirnya diwehi per anak itu kalau kurs sekarang ini masing-masing 1 miliar. Tapi kelasnya apa? Presiden yang punya negara yang punya adidaya. Akeh apa sedikit? Ya tetap akeh ya, tapi bandingnya presiden kan sedikit ya kan. Tapi yang menjadi syahid di sini Umar bin Abdul Aziznya itu tadi, atau Rasulnya itu tadi. Ya, jadi tidak mesti ya dapat warisan-warisan yang kayak gitu-gitu menjadi kebaikan. Bisa jadi menjadi sebab dia tidak mau beribadah kepada Allah. Hati-hati ya. Jadi bayangan manusia tentang dunia ini perlu ditata. Wa qaluhu, dan juga di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, innama utituhu ala ilmin indi, di dalam surat Qasas ayat 78. Jadi setelah mereka tertimpa musibah, kemudian putus asa, setelah putus asa diberi kenikmatan, justru mereka lupa. Ya, tatkala ditanya dari mana ini hartanya, ini adalah dari apa yang Allah berikan kepadaku dari ilmuku. Mungkin memang dia belajar ilmu ini, ilmu itu ya, cara macam-macam lah untuk merawat hartanya. Tetapi tetap yang namanya manusia itu adalah mutlak, adalah apa? Mutlak makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang memang tidak punya daya dan upaya. Ya, kecuali apa yang Allah mudahkan kepadanya. Qala Qatadah mengatakan, ala ilmin minni biwujuhil makasib, dengan ilmu yang dariku dari sisi-sisi pekerjaan. Wa qala akharun, dan para ulama di tafsir lainnya mengatakan, ala ilmin minallah, ini adalah ilmu dari Allah. Anna lahu ahl, dan sesungguhnya aku adalah ahlinya. Ini ilmu dari Allah, dan apa adalah ahlinya. Harusnya kembalikan aja semuanya pada Allah. Ini punya Allah. Pinter-pinter nyong. Iki kan pinter-pinter nyong. Lho iki ilmu nyong, ketemuan nyong, metode nyong. Sing sugi-sugi kepriwe jajal. Kae sing marahi nyong. Nek ora teko nang nyong ora bakalan bisa. Dodol kae sing marahi nyong, dodol kae marahi nyong. Nyong. Nah, ini mudah sekali lupa, ya kan? Ya Allah, mudah sekali lupa. Allah mudah sekali dilupakan. Makanya ngeri loh, dibalik kemakmuran tanpa keimanan, dibalik teknologi tanpa keimanan, dibalik kecantikan tanpa keimanan, ngeri ini, lepas kontrol ya. Beginilah hadirin azan wa azakumullah. Wa hadza makna qaul Mujahid, dan ini juga makna dari ucapannya Mujahid, maksudnya seorang lagi tafsir, utituhu ala syaraf, aku diberinya karena kemuliaanku. Ya, aku diberinya karena kemuliaanku. Jadi dunia yang manusia berlomba mati-matian sampai meninggal dunia, ternyata ini nanti nggak ada apa-apanya. Ya, nantinya nggak ada apa-apanya. Yang hadir azan wa azakumullah. Di sini dikuatkan tentang kisah dari Bani Israel.
Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna thalathata min Bani Israil." Sesungguhnya dahulu ada kisah 3 orang dari Bani Israil. Ya, dari Bani Israil. Bani ya anak turunan Israil, hambanya Allah. Ya. Katanya sih jelas ya ada perbedaan antara Bani Israil dengan apa? Yahudi. Kalau Yahudi ya jelas bukan Islam, tapi di kalangan Bani Israil ada yang masuk ke dalam Islam. Ya, di Indonesia udah banyak orang-orang Yahudi loh. Makanya kita mengatakan Israel dengan Yahudi itu sebenarnya terjadi perbedaan. Jadi Zionis itu ya Yahudi. Ulama-ulama Yahudi sebenarnya juga Zionis juga, sama. Sekali 3 uang, walaupun terjadi kadang perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam kebijakan politik gitu ya, tapi sama aja. Kalian lagi hadir azan wa azakum. Jadi Bani Israil. Yang pertama Abroso. Abroso itu artinya apa ya? Gudiken. Gudik ya. Sekarang masih ada gudik apa tidak? Masih ya. Nah, gudiken. Mungkin ini gudiken yang tingkat parah, level tinggi nih, 9 mungkin gudiknya. Zaman dulu saya pernah lihat orang gudikan itu full setubuh. Ya, jadi gudiknya nemen-nemen. Sekarang ya ada yang gudikan tapi kan nggak begitulah, ya kan? Kenapa? Santri gudik melas banget ya. Jarang kan pejabat gudik, jarang kan ya? Sing gudik apa? Santri. Pedagang gudik ada? Jarang ya kan? Santri nih melas banget ya kan? Kalau gudik nih. Abrasa gudik wa akra. Dan yang botak, wa a'ma, dan yang buta. Faradallahu ayyub taliyahum. Kemudian Allah SWT memiliki keinginan untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malaka. Kemudian Allah mengutus kepada mereka malaikat. Fatal abrasa, kemudian malaikat ini mendatangi si gudik. Faqala, kemudian si gudik ini ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kamu cintai? Ya, wahai gudik. Nah ini jadi manusia itu fokus terhadap kekurangannya. Sehingga tatkala ditanya apa yang paling kamu butuhkan, ya yang menutupi kekurangannya. Di sini dijawab, ya. Qala launun hasan, warna kulit yang glowing. Ya. Glowing, bahkan ada istilah lagi katanya kinclowing. Kinclowing maksudnya sudah kinclong glowing. Nah, herang gitu ya. Herang itu ya bening gitu, Masya Allah. Kalau ini sebuah asumsi saja, persepsi saja. Sebenarnya mau ireng, mau putih, mau apa, asal solehah gitu. Itu kan pandangan-pandangan manusia. Manusia biasa senangnya yang glowing di sini. Ya. Wajil dan hasan, dan kulit yang baik, mulus, ya, mulus nih, hasan. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad khadhara an-nas bihi, dan hilang dariku segala hal yang menjadikan manusia itu enggak suka padaku. Jadi manusia itu ternyata makhluk responsif. Jadi kalau ada orang yang enggak suka, dia rasanya enggak nyaman. Kalau ada yang suka, dia rasanya apa? Mumbul. Ya, makanya ada orang-orang yang suka ketenaran. Semuanya sudah dapat, cuman kan ada yang belum dapat. Tenar, terhormat gitu loh. Ingin nih, karena senang di sini. Qala, kemudian malaikat itu mengatakan, famasahuhu fadzaba anhu qadaruhu. Kemudian diusap, kemudian langsung sembuh. Fa'udiya launan hasanan, kemudian diberi warna kulit yang bagus. Wajil dan hasan, dan ya kulit yang bagus, warnanya baru kulit bagus. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian ditanya lagi, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-ibil. Dijawab ibil. Ibil artinya apa? Onta, awil bakar atau sapi. Ini rawinya bingung, tapi mengucapkan salah satu di antara keduanya diucap Rasul. Fa'u'tiya naqatan asyra, kemudian diberi ya onta bunting, ya, dimodali. Zaman dulu modalnya ya kewan ini, makanya namanya rojo oyo. Lah sekarang kan sudah terjadi perubahan nilai ya. Uangnya aja uang elektronik ya, uang elektronik, kertas. Sebenarnya itu pengalian aja. Ya, utek-utek kayak wong Yahudi jadinya loh. Utek-utek kayak wong Yahudi, ya.
Jadi masih loh, orang-orang yang biasa-biasa masih termarginalkan gitu ya. Coba antum kalau ngecek mobil nggak pakai aplikasi dengan pakai aplikasi besar mana coba? Bayarnya loh mahal mana? Nggak pakai aplikasi lebih mahal kan? Pokoknya melasi lah kalau cerita nih. Tapi kita nggak bahas itulah. Ya, tetapi yang jelas di sini orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ini butuh paham tentang masalah ini. Biar nggak begitu terkibulin, nggak begitu apa? Terkibulin, tidak begitu terbodohkan, tidak begitu tertipu ya. Lanjutkan. Faqala, kemudian mereka tadi mengatakan barakallahu laka fiha, semoga Allah berkaimu pada perkara tersebut. Kemudian mereka datang lagi kepada yang lainnya. Fa'atal Aqra, kemudian datang kepada yang Aqra. Aqra artinya apa tadi? Botak. Faqala, kemudian mengatakan ayyushain ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Qala sya'run hasan, rambut yang bagus. Dan sesungguhnya rambut-rambut kita termasuk rambut yang sangat apa? Bagus. Kalau merasa jelek karena belum ketemu sama orang Afrika. Afrika rambutnya ngeribil ya kan? Kayak semut tuh. Wah, orang ngeribil mereka kalau minyakkan banyak sekali. Persis pisang goreng gitu. Ngelomoh luar biasa, udah hitam meling gitu. Tapi mereka bahagia dengan itu. Bahagia dengan itu. Masya Allah. Nah kita kan nggak ngeribil kan rambutnya kan? Nggak kayak laler gitu. Nah ini, kita termasuk rambutnya bagus loh. Ya. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah azan wa azakumullah. Yang botak ini. Qala sya'run hasan, rambut yang bagus. Wa yadhabu 'anil ladzi qad nadharin nas bihi. Dan Allah hilangkan dariku apa yang manusia itu nggak suka. Ternyata secara umum manusia itu nggak suka sama yang botak. Kalau hukum botak itu kalau terus-terusan sebatas yang saya ketahui dan saya pelajari hukumnya makruh. Kadang-kadang botak nggak apa-apa. Karena orang-orang Khawarij itu sukanya botak. Ya sukanya apa? Botak. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa. Kadang Rasulullah juga botak. Botak. Fama sa'fadzaba anhu. Kemudian diusap, kemudian hilang darinya. Fa'udhi'a sya'ran hasan, kemudian diberi rambut yang bagus. Faqala, kemudian tanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu cintai? Qalal baqar awil ibil. Sapi atau onta. Kemudian diberi ya sapi yang bunting. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat ini mengatakan semoga Allah memberkati kamu pada ini semuanya. Qala, kemudian ceritakan lagi fa'atal a'ma, kemudian datang kepada orang yang buta. Faqala yushayyin ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Qala ayyuruddallahu alayya basari, semoga Allah mengembalikan pandangan mataku. Jadi mata ini kenikmatan yang sangat besar. Ya. Makanya ada orang yang mengatakan kalau kita ingin tahu nikmat Allah, coba pejamkan mata kita. Setelah itu buka. Ya, tatkala menjam kita nggak tahu apa. Setelah kita buka, ya Allah, banyak sekali yang kita dapat faedah dengan asbab mata kita. Fa ubsira bihin nas. Ya, kemudian aku bisa melihat manusia. Jadi melihat manusia termasuk kenikmatan. Fa masau, kemudian diusap, faradallahu ilaihi basara, kemudian dikembalikan pandangannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Ditanyakan apa yang paling kau cintai? Qala al-ghanam. Paling cintainya adalah kambing. Fa'udhiya syatan walidan, kemudian diberi kambing yang siap bunting, yang bandokan ini. Ya, yang bunting. Fantajahada. Kemudian ya bunting adani duanya. Waladun hada, melahirkan ini. Maksudnya yang ini juga kawin, kemudian melahirkan, yang ini juga kawin juga, yang ini juga kawin gitu. Semuanya dari onta, sapi, kambing semuanya berkembang biak. Fakana li hadza wadin al-ibil, akhirnya 3 lembah penuh dengan onta. Wa li hadza wadin al-baqar, dan 1 lembah lagi penuh dengan sapi. Wa li hadza wadin al-ghanam, dan 1 lembah lagi penuh dengan kambing. Qala thumma innahu atal abras, setelah lama kemudian malaikat itu datang lagi kepada si gudik dalam bentuk seperti dia gudikin waktu itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, aku adalah orang miskin, ya, yang melakukan perjalanan.
sungguh seluruh bekalku habis. Fala balagun li yaum illa billahi tsumma bik. Aku nggak bisa bertahan sampai hari ini kecuali kalau kamu kecuali kalau Allah membantuku, kemudian kamu juga membantu. Jadi kalau kamu ya tidak mau membantu setelah Allah membantuku, ya, atau setelah Allah membantuku kemudian kamu tidak membantuku, nah, saya nggak akan bisa bertahan sampai detik ini. Kemudian aku minta kepadamu apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kulit yang bagus, warna yang bagus, ya, harta, onta yang bisa menyampaikan aku pada perjalananku. Kemudian dia mengatakan apa? Al-huquq katsirah. Ya, ini kebutuhan kita banyak. Jadi tatkala dia sudah kaya dengan ontanya, dengan warna kulit dan seterusnya, kemudian ada orang yang nasibnya sama, dia minta kepada dia untuk bisa melanjutkan tugasnya, dia mengatakan kebutuhannya sangat banyak. Aduh, kebutuhan saya banyak ini. Intinya nggak mau ngasih. Faqala lahu ka'anni a'rifuka. Kemudian orang itu mengatakan seakan-akan melihat, mengetahuimu. Ya, alam takun abrasa yaqdirukan nas fakiran. Bukankah orang yang gudik, banyak manusia tidak mau menerimanya dalam fakir. Kemudian Allah memberikan padanya harta. Kemudian ini juga jawab lagi, sesungguhnya harta ini adalah warisan dari nenek moyangku. Jadi datang ke yang buta, yang gudik, ya, jawabannya kurang lebih menyandarkan kepada jeripaya mereka masing-masing. Kemudian malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta, maka Allah akan kembalikan engkau pada kondisimu sebelumnya. Kemudian malaikat ini mendatangi kepada si botak dalam keadaan bentuknya, kemudian mengatakan seperti yang dikatakan kepada yang pertama yang gudik tadi. Ya, kemudian dikembalikan lagi padanya. Jawabnya sama, saya kebutuhannya banyak, ini si Mbarok belum mentas, si Ragil belum mentas, ini untuk usaha ini, aduh nggak bisa ini saya ngasih. Gitu. Ada aja alasan. Ya, jadi manusia itu terjebak pada hayalannya sendiri, sehingga tidak menikmati rezeki Allah yang banyak. Kemudian datang lagi kepada si buta dalam bentuknya. Kemudian orang itu mengatakan, apa adalah orang miskin dalam perjalanan? Ya, terputus seluruh bekalku dalam perjalananku dan aku tidak bisa sampai, ya, pada perjalananku sampai hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan engkau. Maka aku minta dengan nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu, ya, satu kambing yang dengannya aku bisa sampai melanjutkan perjalananku. Ya. Qad kuntu a'ma. Kemudian orang ini ternyata menjawab, dahulu aku memang buta. Kemudian Allah kembalikan pandangan mataku kepadaku. Kemudian orang ini mengatakan, ambil sesukamu, sudah. Pokoknya yang kamu suka, ambil semuanya. Ada orang yang seperti ini? Ada, tetap ada, tapi jarang. Kalau nggak ada orang seperti ini, ya nggak ada masjid, nggak ada dakwah, nggak ada apa. Ini kan dakwah masjid kan sebenarnya segelintir orang sebenarnya, ya kan? Memang los aja. Coba antum kalau lihat masjid-masjid banyak itu kan kadang dilihat nih, ya makanya sekarang banyak masjid namanya dengan nama orang, karena orang yang ngasih. Nah, itu di Rawa Keleon, di mana aja namanya nama orang ngasih gitu. Nah itu kan ada orang-orang seperti itu, ada. Jadi udah ambil saja semuamu. Nah, yang kamu nggak suka tinggalin. Jadi mungkin ngambil yang bandot-bandot, yang besar-besar, yang buting-buting, yang cempe-cempe, yang beriangan, yang kuntingan, tinggal. Ya, ini. Wallahi la ajhadu kal yaum bi syai'in akhadta lillah. Ya. Demi Allah, tidaklah aku lebih bersungguh-sungguh pada hari ini dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Faqala amsaka malak. Ternyata setelah diberi izin, orang ini malah nolak, udah ambil hartamu. Fa inna ma ubtulitum, sesungguhnya aku ini hanya menguji kalian. Faqad radhiyallahu anka, sungguh Allah telah ridha kepadamu, wa sakhita ala sahibaika, dan Allah telah murka kepada dua temanmu. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi di dalam kisah ini intinya bahwasanya ya, manusia itu banyak melupakan segala rezekinya, segala kemudahannya itu adalah miliknya.
Dan yang demikian ini kata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, fa inna hadza munafin li tauhid. Sesungguhnya ini menghilangkan tauhid. Jadi jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita dari semuanya, ya, kita tidak menyandarkannya kepada Allah SWT. Ilmu, kesehatan, harta, mungkin kita diberi kemudahan, taklim dan seterusnya, sandarkanlah kepada Allah. Kalau enggak, lah itu tadi kelihatannya biasa tapi menghilangkan apa? Tauhid. Adakah yang kita dapatkan dari, ya, sumbernya datangnya dari selain Allah, ada apa tidak? Tidak ada. Ya, karena semua kita terlahir ke dunia ini sebagaimana yang diketahui itu, apalagi kalau datang ke tempat bersalin, ya kan, tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh kita. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa berawat, cuman kita nangis-nangis doang. Dan sampai kita lupa, pas kita nangis, saat kita, ya, nggak lihat, kita lupa. Ternyata saat ini, masya Allah, ya, apa yang belum kita makan, ya kan? Apa yang belum kita makan. Makanya semuanya pedagang kuliner laris karena penasaran, ini udah, muncul ini terus gitu. Dicoba semuanya, ya. Sudah Allah berikan semuanya. Nah, ini saja yang bisa kita ambil pelajaran dalam kesempatan kali ini. Jadi pembahasan apa yang tadi kita bahas ternyata menghilangkan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.